Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Windy Tetriningsi, NPM S1D019009. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mengestimasi regresi linear menggunakan teknik matriks. Oke, langsung saja kita ke videonya. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang regresi linear dengan menggunakan teknik matrik. Sebelumnya, regresi linear itu sendiri mempelajari tentang hubungan antara satu atau lebih variabel bebas atau variabel X dengan satu variabel terikat atau variabel Y. Pada video kali ini, saya akan menganalisis tentang faktor-faktor mempengaruhi pendapatan pedagang nira di Kabupaten Deli Serdang. Jadi, di sini untuk variabel bebas yang digunakan, yang pertama yaitu modal usaha sebagai X1, yang kedua harga jual sebagai X2, serta pengalaman sebagai X3. Untuk variabel terikat yang digunakan yaitu pendapatan pedagang nira sebagai variabel Y. Pada percobaan yang pertama, kita akan menganalisis regresi linear sederhana dengan teknik matrik. Jadi, untuk regresi linear sederhana itu membutuhkan satu variabel terikat serta satu variabel bebas. Untuk variabel terikat yang digunakan yaitu variabel pendapatan pedagang nira. Sedangkan untuk variabel bebas yang digunakan yaitu variabel modal usaha. Jadi untuk persamaannya menjadi ET sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah ET. Sebelumnya kita juga perlu untuk merumuskan sebuah hipotesis. Hipotesis itu sendiri yaitu pendugaan sementara seorang peneliti terhadap hasil penelitiannya. Hipotesis terdiri dari dua jenis. Yang pertama hipotesis deskriptif serta hipotesis statistik. Untuk hipotesis deskriptif yaitu diduga variabel modal usaha berpengaruh terhadap pendapatan pedagang nira. Jadi hipotesis deskriptif ini perlu dibuktikan dengan hipotesis statistik. Hipotesis statistik yang pertama yaitu H0 jika beta 1 sama dengan 0, yang berarti variabel modal usaha tidak berpengaruh terhadap pendapatan pedagang nira. Yang kedua, H1 jika beta 1 tidak sama dengan 0, yang berarti variabel modal usaha berpengaruh terhadap pendapatan pedagang nira. Jadi setelah kita selesai merumuskan hipotesis, maka langsung saja kita membuka aplikasi Shazam-nya. Oke, langsung saja kita double klik. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita akan dihadapkan dengan dua kolom. Yang pertama kolom Shazam dan yang kedua kolom editor. Jadi di kolom editor inilah kita akan memasukkan semua instruksi-instruksi yang akan kita gunakan untuk menganalisis data yang kita gunakan. Jadi langsung saja kita tuliskan instruksinya. Jadi langsung saja kita tuliskan semua instruksi-instruksi tersebut pada kolom editor yang ada di Shazam. Di untuk instruksi yang pertama yaitu file 33. Sebelumnya saya akan menjelaskan kode 33 ini hanya sekedar pengkodean saja. Jadi teman-teman bisa menggantinya dengan angka lain dari angka 11 hingga angka 49, jadi sesuai dengan keinginan teman-teman. Untuk instruksi yang pertama ini menjelaskan kepada Shazam mengenai lokasi serta nama file yang akan kita analisis. Jadi langsung saja kita buka terlebih dahulu data tersebut. Kita cari, kita klik satu kali hingga terhighlight seperti ini, kemudian kita klik kanan, kita pilih properti, kemudian kita pilih security, maka di sini langsung tertampil lokasi serta nama file yang akan kita gunakan nanti. Jadi langsung saja kita copy seperti ini, kemudian kita klik Ctrl C. Kemudian kita kembali lagi ke Shazam, kita pastikan. Maka instruksi pertama ini sudah selesai kita tuliskan.
Kita lanjut ke instruksi selanjutnya, yaitu sampel 130. Jadi untuk instruksi yang kedua ini menjelaskan kepada Shazam mengenai jumlah observasi. Jadi misal pada data teman-teman itu jumlah observasinya banyak 50, teman-teman bisa mengganti instruksi tersebut menjadi sampel 150. Oke, kita teruskan sampai instruksi yang terakhir. Oke, di sini saya sudah menuliskan semua instruksi-instruksi sampai dengan instruksi yang terakhir. Untuk instruksi generate const sama dengan 1 itu memerintahkan Shazam untuk membuat 30 kali 1 vektor yang semua elemennya mempunyai nilai 1. Instruksi selanjutnya yaitu matriks X sama dengan const dan X1T memerintahkan Shazam untuk membuat sebuah matriks yang diberi nama matriks X yang elemennya terdiri dari konstanta dan X1T. Oke, instruksi selanjutnya yaitu generate Y sama dengan YT. Instruksi ini memerintahkan kepada Shazam untuk membuat vektor Y yang sama dengan YT. Instruksi matriks beta hat sama dengan INV buka kurung X tanda petik 1X tutup kurung tanda bintang X tanda petik 1Y yang memerintahkan kepada Shazam untuk menghitung nilai beta dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Selanjutnya, instruksi print beta hat itu memerintahkan kepada Shazam untuk menampilkan hasil estimasi dari instruksi sebelumnya. Kita lanjut. Matriks E sama dengan Y min X tanda bintang beta hat ini memerintahkan kepada Shazam untuk menghitung nilai error term atau nilai ET. Oke, instruksi selanjutnya matriks sig2 hat sama dengan E tanda petik 1E garis miring 28. Instruksi ini memerintahkan kepada Shazam untuk menghitung nilai topi kuadrat. Untuk nilai 28 ini diperoleh dari N dikurang K dikurang 1. Untuk N itu sendiri yaitu jumlah observasi yang ini jadi 30 dikurang K. K adalah variabel X yang akan kita analisis. Jadi angka 28 ini didapatkan dari 30 dikurang 1 dikurangi lagi 1. Oke. Untuk instruksi print sig2 hat itu memerintahkan kepada Shazam untuk menampilkan hasil perhitungan pada instruksi sebelumnya. Oke, kita lanjut ke instruksi berikutnya yaitu matriks COVB sama dengan sig2 hat tanda bintang INV buka kurung X tanda petik 1X tutup kurung. Jadi instruksi ini memerintahkan kepada Shazam untuk menghitung nilai kovarian dan varian matriks beta. Oke. Instruksi print COVB ini memerintahkan kepada Shazam untuk menampilkan hasil estimasi untuk instruksi sebelumnya. Kita lanjut. Matriks teror sama dengan SQRT buka kurung diag buka kurung COVB tutup kurung 2 kali. Jadi instruksi ini memerintahkan kepada Shazam untuk menghitung akar dari elemen diagonal yang ada di dalam kovarian matriks yang telah dihitung dengan instruksi sebelumnya. Kita lanjut. Instruksi print teror ini memerintahkan kepada Shazam untuk menampilkan hasil perhitungan instruksi yang ada di atasnya. Dan terakhir yaitu instruksi stop. Setelah selesai semuanya, maka kita langsung mengklik icon run seperti ini. Maka kita akan mendapatkan hasil output seperti ini. Kita perbesar. Maka di sini terdapat nilai beta hat serta nilai steror. Jadi nilai beta hat dan nilai steror ini akan kita pindahkan ke dalam aplikasi Excel.
Untuk langkah yang selanjutnya, kita memindahkan nilai beta hat serta nilai steror tadi ke dalam aplikasi Excel. Kita kembali ke Shazam. Jadi nilai beta hatnya ini, oke, saja kita kopikan ke dalam aplikasi Excel. Kemudian kita juga memindahkan nilai steror. Kita blok ini, kita kopikan ke Excel, kita pastekan. Ini sebelumnya kita beri nama beta, yang ini steror itu singkatan dari standar error ya, jadi kita beri nama. Oke, seperti ini untuk nilai konstanta, dan ini untuk 1. Jadi di sini kita bisa langsung menghitung nilai T hitungnya. Kita beri nama dulu, beri T hitung, dengan cara membagi nilai beta dengan nilai standar error. Jadi kita hitung seperti ini. Oke, kita lakukan hal yang sama dengan nilai di sampingnya. Oke, jadi didapat setelah nilai T hitung kita dapat untuk masing-masing variabel, selanjutnya kita lakukan uji hipotesis. Jadi uji hipotesis ini dilakukan dengan kriteria yang pertama, jika nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel, maka terima H0, tolak H1. Jadi bisa disimpulkan variabel X1 atau modal usaha itu tidak berpengaruh terhadap pendapatan pedagang nira. Namun jika nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, maka tolak H0, terima H1, yang berarti variabel X1 atau variabel modal usaha ini berpengaruh terhadap pendapatan pedagang nira. Jadi langsung saja kita mencari nilai T tabel. Oke, di sini sudah ditampilkan tabel T distribution critical values of T. Jadi di sini ada beberapa kolom. Untuk kolom yang pertama yaitu nilai dari degrees of freedom. Jadi ini merupakan nilai DF yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi karena nilai DF kita tadi sebesar 28, ya langsung saja kita tandakan 28. Oke, kita beralih ke kolom yang selanjutnya yaitu kolom two tail test dan kolom one tail test. Untuk two tail test ini digunakan untuk menguji hipotesis dua arah, sedangkan one tail test digunakan untuk menguji hipotesis satu arah. Jadi dikarenakan hipotesis deskriptif kita sebelumnya itu diduga variabel modal usaha berpengaruh terhadap pendapatan pedagang nira. Jadi sudah tertera bahwa kita akan menggunakan untuk two tail test, pengujian two tail test. Oke. Di sini kita lihat ada kolom significance level. Jadi untuk yang two tail test dimulai dari 10% hingga 0,1%. Untuk one tail test dimulai dari 5% hingga 0,05%. Jadi ini merupakan taraf kepercayaan yang digunakan dalam sebuah penelitian. Jadi bisa dikatakan ini merupakan besarnya kesalahan yang bisa ditoleransi untuk sebuah penelitian. Jadi di sini kita mengambil untuk yang angka 5%. Jadi kita sesuaikan dengan baris nilai DF tadi. Jadi didapatkan nilai T tabelnya sebesar 2,048. Oke. Jadi ini merupakan nilai T tabel yang akan kita bandingkan dengan nilai T hitung. Kita kembali ke Excel. Oke, sekarang kita sudah kembali ke dalam aplikasi Excel. Jadi kita masukkan nilai T tabel yang sudah kita dapatkan tadi.
Kita tulis dulu T-table sebesar 2,048. Jadi kita bandingkan dengan nilai T hitung. Untuk variabel konstanta itu sebesar 8,079683 yang artinya lebih besar dari 2,048. Sedangkan untuk variabel X1 atau variabel modal usaha ini sebesar T hitungnya sebesar min 6,06556 yang artinya lebih kecil daripada nilai T-table sebesar 2,048. Jadi dapat kita simpulkan bahwa variabel X1 atau modal usaha ini tidak berpengaruh terhadap pendapatan pedagang nira karena nilai T hitungnya lebih kecil daripada nilai T-table. Kita kembali ke Shazam. Kemudian di sini kita salin untuk instruksi pada editor dan juga hasil output pada kolom Shazam. Langsung saja kita Ctrl A, lalu kita klik Ctrl C, kemudian kita pastekan pada Microsoft Word. Oke, ini langsung kita pastekan. Oke, untuk hasil outputnya juga kita salin ke Microsoft Word. Kita kembali lagi ke Shazam, Ctrl A, kemudian klik Ctrl C, kita ke Microsoft Word, kemudian kita pastekan. Oke, setelah selesai kita simpan dengan cara klik Ctrl S. Maka bisa kita simpan pada folder yang kita inginkan. Di sini kita bisa beri nama metode matrix. Kita save. Oke, sudah selesai. Oke, kita kembali lagi ke Shazam dan kita akan melakukan analisis untuk regresi linear berganda, di mana kita akan menganalisis semua variabel bebas atau variabel X-nya, yaitu X1, X2, dan X3. Jika dituliskan ke dalam persamaan, maka akan menjadi YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 ditambah ET. Oke, untuk instruksi pada regresi linear berganda ini kita cukup mengubah dua instruksi saja, yaitu instruksi kelima, matriks X sama dengan cons pagar X1T. Karena kan kita akan menganalisis semua variabel X, maka kita cantumkan semua variabel X yang kita gunakan. Jadi kita tambahkan pagar X2T, pagar lagi X3T. Kemudian kita juga mengubah instruksi garis ke-10, di mana matriks shift to hat sama dengan E tanda petik 1E garis miring 28. Angka 28 ini saya ganti menjadi 26. Mengapa saya ganti menjadi angka 26? Karena di sini untuk nilai K-nya itu ada 3. Jadi nilai DF sama dengan N yang saya punya di sini ada 30, dikurang K itu banyaknya variabel X yang akan kita analisis. Jadi di sini ada 3 variabel X. Dikurangi lagi 1. Jadi 30 dikurang 3 dikurangi lagi 1 hasilnya 26. Setelah selesai, langsung saja kita run seperti sebelumnya. Maka didapat hasil outputnya seperti ini. Di sini oke, saya perbesar dulu. Di sini terdapat nilai beta hat dan nilai steror. Di sini nilai beta hat dan nilai sterornya terdapat 4 kolom. Nilai inilah yang akan kita pindahkan ke dalam aplikasi Excel seperti tadi. Oke, di sini saya sudah memindahkan nilai beta hat serta nilai standar error untuk masing-masing variabel ke dalam aplikasi Excel. Jadi langsung saja kita cari nilai T hitungnya dengan cara membagi nilai beta dengan nilai standar error. Seperti ini. Nilai beta kita bagi dengan nilai standar error. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk variabel-variabel yang lainnya. Oke, di sini sudah kita dapatkan nilai T hitung untuk masing-masing variabel.
Selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis. Kita akan melakukan dengan kriteria pengujian seperti yang kita lakukan sebelumnya. Kita akan mencari terlebih dahulu nilai tabel yang akan kita bandingkan dengan nilai T hitung. Oke, langsung saja kita ke tabel T. Seperti tadi, kita mencari dulu letak nilai degrees of freedom. Karena tadi nilai DF-nya 26, jadi ini kita ganti dulu. Oke, nilai DF-nya sebesar 26. Oke, kita juga masih menggunakan two-tailed test seperti pengujian sebelumnya. Namun di sini untuk hipotesisnya saya ubah menjadi diduga variabel modal usaha serta variabel harga jual dan variabel pengalaman berpengaruh terhadap pendapatan pedagang nira. Oke, kita langsung cari nilai T tabelnya pada kolom 5%. Jadi kita dapatkan nilai T tabelnya sebesar 2,056. Kita pindahkan ke Excel. T tabel sebesar 2,056. Selanjutnya langsung saja kita bandingkan nilai T hitung masing-masing variabel X1, X2, dan X3 dengan nilai T tabel yang sudah kita dapatkan. Untuk variabel X1 memiliki nilai T hitung sebesar min 2,31645 yang berarti lebih kecil daripada nilai T tabel. Selanjutnya, untuk variabel X2 mempunyai nilai T hitung sebesar min 0,58152 yang berarti juga lebih kecil daripada nilai T tabel. Untuk variabel X3 mempunyai nilai T hitung sebesar min 1,94639 yang berarti juga lebih kecil daripada nilai T tabel. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa variabel X1 yang merupakan modal usaha, variabel X2 yang merupakan harga jual, serta variabel X3 yang merupakan pengalaman itu tidak berpengaruh terhadap pendapatan pedagang nira karena untuk masing-masing variabel ini mempunyai nilai T hitung yang lebih kecil daripada nilai T tabel. Itu berarti kita terima H0 dan kita tolak H1. Jadi semua variabel ini tidak berpengaruh terhadap pendapatan pedagang nira. Selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan tugas pada lembar kerja 3 untuk praktikum ekonometrika. Oke, di sini perintah soalnya dengan menggunakan data yang telah Anda simpan, estimasi model regresi sederhana dengan pendekatan matriks. Oke. Untuk soal pertama, tuliskan instruksi Shazamnya dengan menggunakan pendekatan matriks. Jadi di sini saya sudah menyalin instruksi yang saya gunakan ketika mengestimasi pada regresi linear sederhana tadi. Oke, tampaknya seperti ini. Sudah saya salin semua. Kita lanjut ke nomor 2. Tuliskan hasil estimasi model regresi sederhana. Jadi di sini saya juga menyalin hasil yang sudah didapatkan ketika melakukan analisis pada Shazam tadi. Jadi ini hasilnya didapatkan nilai beta hat serta nilai standar error. Oke, kita lanjut. Untuk soal nomor 3, uji apakah variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi sederhana mempunyai pengaruh yang nyata terhadap variabel dependennya. Oke, jawabannya dari hasil estimasi didapatkan hasil bahwa untuk variabel X1 yang merupakan modal usaha itu mempunyai nilai T hitung yang lebih kecil daripada nilai T tabel, yaitu dengan nilai min 6,06556 lebih kecil dari 2,048. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 atau variabel modal usaha tidak berpengaruh nyata terhadap variabel Y atau pendapatan pedagang nira. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu jelaskan menurut Anda kenapa variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model berpengaruh nyata atau tidak berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebasnya. Oke, di sini jawabannya variabel X1 atau modal usaha tidak berpengaruh nyata terhadap variabel Y atau pendapatan pedagang nira, dikarenakan variabel X1 memiliki nilai T hitung yang lebih kecil daripada nilai T tabel, yaitu dengan nilai min 6,06556 lebih kecil dari 2,048. Kita lanjut ke soal nomor 5. Jika Anda tidak puas dengan model sederhana Anda, kemudian Anda memasukkan variabel bebas lainnya. Tuliskan instruksi Shazamnya dengan pendekatan matriks.
Jadi di sini saya menyalin instruksi untuk regresi linear berganda. Oke, langsung saja kita beralih ke soal selanjutnya. Tuliskan hasil estimasi model regresi berganda dengan menggunakan pendekatan matriks. Di sini juga saya sudah mencantumkan hasil output untuk regresi berganda yang sudah saya analisis menggunakan Shazam tadi. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Uji apakah variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model regresi berganda mempunyai pengaruh yang nyata terhadap variabel dependennya. Jawab, setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil bahwa semua variabel bebas, yaitu X1 yang merupakan modal usaha, X2 yang merupakan harga jual, serta X3 yang merupakan pengalaman, tidak berpengaruh nyata terhadap variabel Y atau pendapatan pedagang mira. Kita lanjut. Untuk nomor terakhir, menurut Anda, kenapa variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model berpengaruh nyata atau tidak berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebasnya? Sini jawabannya, variabel bebas, yaitu X1 yang merupakan modal usaha, X2 yang merupakan harga jual, serta X3 yang merupakan pengalaman, tidak berpengaruh nyata terhadap variabel Y atau pendapatan pedagang mira. Hal ini dikarenakan nilai T hitung masing-masing variabel bebas, yaitu untuk X1 nilai T hitungnya sebesar min 2,31645, untuk nilai T hitung S2 sebesar min 0,58152, serta nilai T hitung untuk S3 sebesar min 1,94639, yang artinya lebih kecil daripada nilai T tabel yang sebesar 2,056. Oke, sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai mengestimasi regresi linear menggunakan teknik matriks. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi yang menontonnya. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya juga mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.